Iya teman-teman, ketemu lagi sama gua Rizky di Millionaire TV. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, gua doain semoga segera diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan dalam video kali ini, gua udah lama nggak ngevlog. Sekarang mau coba ngevlog tentang isu yang lagi hangat. Seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Iya, jadi begini teman-teman. Belum lama ada yang lagi rame di grup Facebook motor listrik khususnya Polytron Fox Air, yaitu tentang polemik fast charging di service center ya. Ya, jadi buat teman-teman yang udah tahu, ada salah satu teman Fox Air yang memposting tentang fast charging, di mana fast charging itu rame banget digunain oleh teman-teman driver ojol gitu ya. Dan menurut beliaunya bahwa fast charging itu kegunaannya adalah, yang saya tangkap tapi ya dari postingan beliaunya, untuk penggunaan darurat saja gitu. Jangan terlalu dikuasai gitulah ya intinya. Ya, kalau polemik fast charging ini bagi sebagian teman-teman di situ juga, dalam postingan tersebut juga rame banget. Mungkin teman-teman udah ada yang lihat sampai ratusan komentar gitu ya. Ya, yang berpendapat fast charging itu fasilitas umum gitulah ya, karena yang pakai juga di beberapa fast charging tuh nggak hanya teman-teman driver ojol, teman-teman pengguna Fox Air lain juga banyak yang ikut di situ lah ya. Sampai beliau yang posting itu men-close postingan tersebut biar nggak terjadi polemik gitu ya. Tapi udah jadi bahan diskusi yang panjang sampai ratusan komentar, dan akhirnya gue juga mau coba bikin video tentang pendapat gue gitulah ya masalah postingan tersebut. Kalau pendapat gue pribadi masalah fast charging yang di service center khususnya Polytron, pertama kita mesti sadar bahwa fast charging itu adalah fasilitas tambahan yang diberikan gratis oleh showroom ya, oleh dealer, untuk bisa digunakan kepada semua pemilik motor listrik khususnya Polytron Fox Air ya. Karena ini adalah fasilitas khusus gitulah ya untuk pengguna motor listrik Polytron Fox Air dengan waktu yang lebih cepat karena fast charging dan biayanya gratis gitu. Beliaunya pun yang memposting itu sampai berkomen, sampai nulis kalau nggak salah ya, yang saya tangkap ini, untuk menghindari antrian, tolong dibuatkan fast charging yang berbayar gitu teman-teman. Nah, dari pendapatnya itu pun juga menimbulkan diskusi yang cukup panjang gitu teman-teman. Kalau saya pribadi balik lagi, pertama fast charging itu fasilitas yang diberikan gratis. Kedua, menanggapi masalah fast charging yang berbayar, ini pendapat saya, kalau motor listrik itu menghabiskan energi untuk Polytron Fox Air itu kurang lebih anggaplah 4 kW gitulah ya. Sedangkan 1 kW untuk ambil yang harga komersil paling mahal aja 1.700-an rupiah. Anggaplah 2.000 ya. Jika di total 4 kW untuk volume 0 sampai 100 berarti kan hanya 8.000 rupiah. Kayaknya kalau 8.000 rupiah pun orang masih banyak yang mau ngisi ya di fast charging yang berbayar. Jadi sepertinya fast charging berbayar pun bukan sebuah solusi gitu buat teman-teman yang ingin buru-buru atau dalam keadaan darurat. Itu pendapat saya teman-teman ya. Jadi misal saya punya analogi,
kalau kita buru-buru nih, semuanya dalam kondisi darurat ya. Misal kita ke WC umum lah, ke toilet umum. Itu kan semua kondisinya darurat tuh. Kalau mau ke WC umum kan semua kondisinya darurat ya. Tapi tetap dan berbayar loh. WC atau toilet umum itu berbayar. Tapi tetap platform yang digunakan adalah poinnya adalah antri gitu teman-teman ya. Jangan karena kita berbayar terus mendapatkan fasilitas yang VVIP gitulah ya. Ya itu terjadi polemik sih. Tapi itu bisa dijadikan bahan diskusi buat video ini. Teman-teman juga boleh berkomentar, silahkan yang udah tahu tentang polemik tersebut di grup Facebook Polytron Fox Air Indonesia gitu teman-teman. Ini kita sambil santai aja. Tadinya saya mau bikin video ini di fast charging Kisamaun, tempat beberapa kali saya ngecas. Tapi karena saya nggak tega bikinnya, akhirnya saya bikin di rumah aja lah ya, takut menyinggung orang dan yang lain-lain gitu. Ya kita lanjut. Jadi bagi saya pribadi sebagai pemilik dan pengguna kendaraan listrik, yang mesti dirubah adalah habit atau kebiasaan kita menggunakan motor listrik jenis apapun, merek apapun. Kita mesti tahu berapa jarak tempuh yang kita pakai, kita mau ngecharge di mana, kondisinya seperti apa. Jadi harus merubah kebiasaan. Yang tadinya kalau pakai motor bensin kita bisa dengan tiba-tiba datang ke pom bensin, padahal di pom bensin itu pun untuk yang setelah subsidi ya, Pertalite, itu nggak lepas dari antrian juga teman-teman. Yang harga murah, berbayar loh itu, bukan gratis. Yang Pertamax pun sama. Kalau kita pengen dapat akses lebih cepat, mungkin kita naik ke Pertamax dengan harga yang lebih mahal. Begitupun yang Pertamax Turbo. Tetap poinnya adalah antri teman-teman, sedarurat apapun. Poinnya mungkin saya mau mengkomentari di situ aja lah ya. Jadi kalau ada yang menyarankan, tolong dong dibuatkan fast charging yang berbayar untuk memecah antrian, ya monggo-monggo aja. Tapi di pom bensin yang berbayar kurang lebih Pertalite 10.000, Pertamax belasan ribu, Pertamax Turbo pun sama hampir 20.000 berbayar. Itu tetap ada yang namanya proses antri. Apalagi fast charging listrik yang per kWh-nya sangat murah. Hanya sekitar 1.400 per kWh atau bahkan 1.700, 2.000 per kWh. Jadi kalau mau full hanya 8.000, nggak sampai 10.000, pasti nggak lepas dari antrian. Ditambah ekosistem lingkungan motor listrik dan kendaraan listrik sekarang sudah mulai banyak, pasti antrian itu tidak bisa dihindarkan lagi teman-teman. Poinnya adalah, buat saya masalah polemik itu udahlah ya, kita tutup sama-sama. Yang pasti kebiasaan kita sebagai pengguna motor listrik harus berubah. Kita mesti tahu berapa jarak tempuh yang kita butuhkan, kondisi baterai, jalan dan segala macamnya. Mappingnya harus bagus. Kedua, apakah bisa motor listrik ini memecahkan masalah untuk sesuatu yang buru-buru gitulah ya, kayak motor bensin? Ya sebenarnya bisa-bisa aja dengan beberapa syarat. Misal kita mesti mensiasati dengan cara, misal kita modal charger adjustable yang bisa ngecas motor kita dengan sangat cepat. Tapi ya kita keluar modal lagi kurang lebih 1,5 sampai 2 juta buat beli charger cepat itu, atau disebut cas nakal ya, charger nakal. Butuh kabel roll juga, kita bisa lari ke SPKLU, SPLU, PLN atau mall, nggak harus ketergantungan ke service center motor listrik Polytron khususnya. Dia bisa disiasati seperti itu. Kita bawa charger kemana-mana, bisa numpang di Alfa, Indomaret, atau kalau saya ada waktu nganggur dikit, kita ngecas, jadi kondisinya dalam tanda kutip selalu full. Jadi amit-amit kalau kita butuh darurat untuk pergi sama motor listrik ini, motor listriknya standby, bisa dibawa kemana aja. Jadi nggak takut buat masalah-masalah yang harus buru-buru pergi sama motornya. Kondisi baterainya harus dipertahankan maksimal gitu teman-teman.
Jadi pendapat gue itu aja sih ya tentang polemik yang terjadi di grup motor listrik Polytron Fox Air tentang apalah ya rebutan charger fast charging motor listrik gitulah ya. Intinya bagi gue poinnya adalah antri. Lu mau punya duit, lu mau akses VVIP atau yang gratisan pun poinnya adalah antri. Siapa yang datang lebih dulu, ya lu bisa pakai fasilitas itu duluan gitu. Sebenarnya di pom bensin, di motor konvensional motor bakar pun sama, poinnya adalah antrian. Nggak ada lagi yang mesti gue komentarin karena gue tergelitik banget ya ada diskusi macam itu di grup. Akhirnya gue harus bikin videonya deh. Mungkin teman-teman ada yang berkomentar lain, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Dan terakhir, gue wanti-wanti lah, jangan sampai fast charging yang diberikan fasilitas gratis sama Polytron ini akhirnya malah berbayar. Padahal nggak signifikan juga, kalau mau bayar juga ya oke-oke aja ya. Tapi sekarang udah cukup bagus lah ya dengan diberikan fasilitas itu gratis. Kita cuman butuh spending waktu aja, take time waktu lebih lama untuk ngantri. Itu aja sih poinnya teman-teman. Jika teman-teman suka video kayak gini, vlog kita nanti kita lanjutin lagi. Komentarnya seperti apa, lihat dinamikanya. Akhirnya gua akhiri, budayakan ngantri lagi-lagi. Dan mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.